Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Musholah An-Nur beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga Ketua Perumahan Selincar Residen beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para asatiz, wasatizah, para hujjaj, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di subuh ini walaupun tadi dadakan kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada kami, penghormatan yang telah diberikan kepada kami. Memang kemarin informasi sedikit, sebenarnya kami informasikan sudah berapa hari yang lalu untuk izin masuk ke sini. Cuman kok gue lihat nggak ada informasi selanjutnya, jadi apa tidaknya gitu. Karena kalau memang batal tidak jadi, kami nyari tempat lain. Karena informasi itu kan paling tidak kami sehari sebelum, jadi hari Sabtu itu harus sudah masuk informasi itu laporannya. Makanya kemarin ketika Pak Ketua kita informasikan lagi ini, tidak mampu yang anu coba ya, tidak usah nasi sibuk-sibuknya ya coba ya. Iya, kita yang pasti itu silaturahim subuh aja gitu kan. Berarti alhamdulillah sekali lagi bersyukur kita saat ini kita bisa bertemu. Yang kemarin ketika maaf sebelumnya ketika peresmian mushola kami nggak bisa hadir karena kami ada acara di Mariana pada saat itu, baliknya kemalaman sudah, balik sampai rumah jam 10-an udah nggak mungkin lagi nak mampir kemarin. Jadi sekali lagi mohon maaf pada kegiatan peresmian kemarin kami nggak bisa hadir di sini. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi setiap kita tentunya berharap selalu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu diberikan keistiqomahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan dalam kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita selalu. Agar kita ini selalu dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Jadi ini tugas kita yang paling utama. Bagaimana kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah itu ada dua. Ada ibadah makhdhah, ya ibadah kita kepada Allah, ada ibadah kita ghairu makhdhah.
ibadah kita, amal kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia kepada sesama manusia. Dua ibadah yang harus selalu kita jaga. Kita harus selalu berusaha dan berniat segala aktivitas kita, perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini kalau bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya agar aktivitas kita bernilai ibadah? Tentunya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mano makan kita agar punya nilai ibadah berkah di tubuh kita makan awali dengan doa, diakhiri dengan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai baca doa lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bagaimana agar aktivitas pekerjaan kita hari ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sama, diawali dengan kita melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Ya kan? Karena kita memulai hari pagi ini diawali dengan sholat subuh dulu. Sholat subuh. Maka oleh karena itu saat ini yang mungkin belum terbangun dari subuhnya, mungkin karena kegiatan-kegiatan, yuk bangun dulu. Bangun subuh dulu. Jangan sampai nanti subuhnya terlewat. Karena subhanallah, waktu subuh ini waktu yang paling istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya paling tidak saat subuh seperti ini malaikat-malaikat Allah berkumpul. Malaikat malam mempersiapkan catatannya untuk menutup harinya untuk lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur alhamdulillah saat ini menutup hari kita hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Bersyukur kita. Selanjutnya juga sama, malaikat pagi datang nanti turun bersama kita saat ini. Walaupun kita tidak kelihatan, datang bersama kita, duduk bersama-sama di majelis kita ini, mencatat, oh si fulan hari ini memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah. Nah kalau kita masih tertidur pula, dicatat oleh malaikat Allah, oh si fulan hari ini lah sudah jam 5:30 lewat masih tertidur bisa. Maka oleh karena itu yuk sekali lagi, yang belum terbangun kita bangun dulu sholat subuh. Yang nak mampir langsung ke musola, ayo diaturi. Tidak apa-apa, tidak sholat subuh di musola, datang ke musola, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu pengajian majelis taklim. Jangan kaget lagi malu. Aku malu nak ke musola kan nak ngopi bayar. Sholat subuh tidak. Yang pasti intinya kita bersama-sama mengikuti majelis taklim. Karena insya Allah subhanallah ketika kita aktif ikut dalam pengajian majelis taklim ini, subhanallah keberkahan insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah ini. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita sedikit, kalau kita kembali ke awal bagaimana diri kita, sekali lagi Allah menciptakan kita tujuannya agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Bapak Ibu, dunia ini tempat kita singgah sebentar baik. Dunia ini tempat kita mempersiapkan, cari bekal sebanyak-banyaknya. Tempat kita menabung. Kalau kita biasa dunia nabung duit, nah kita sekarang untuk akhirat diminta untuk nabung amal. Nabung kebaikan, nabung ibadah. Yang mana nanti tabungan itu akan kita ambil tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sekali lagi kembali kepada Allah, maka tabungan itu bisa kita ambil. Tabungan itu bukan kita ambil, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ketika di dunia banyak nabung kebaikan, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya ketika kita di dunia banyak menabung keburukan, banyaklah kesalahan yang kita lakukan, banyak ngomongin uang, banyak nyeritain uang misalnya. Diri kita masih ada sifat iri, dengki, hasad, hasud, sombong. Nah itu semua kejelekan-kejelekan yang kita lakukan ketika di dunia akan dikembalikan kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan
may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika keburukan yang kita lakukan, walaupun keburukan itu kita simpan rapat-rapat, dan kaki yang tahu, kaki yang lihat, tapi yakinlah nanti Allah akan keluarkan keburukan itu di hadapan kita, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban akan keburukan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita berhati-hati. Tujuannya agar kita sekali lagi jangan sampai menyesal. Di mana saat Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hidup di dunia ini, mari pergunakan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Boleh. Silakan nikmati dunia. Hiburan yang ada di dunia ini selagi tidak menyimpang dari ajaran Allah, silakan. Yang hobi begawe cari, kerjanya cari. Yang hobi cari duit yang banyak cari. Karena apalagi kita orang Islam yang menjadi orang kaya, cari. Jangan yang hobi begini nak kawin lagi, jangan. Bahaya. Jadi cari nikmati dunia ini, yang ada di dunia nikmati. Tapi ingat, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terkadang maaf kita ini kalau sudah dikasih kenikmatan dunia yang banyak, segalanya ada pada diri kita, duitnya lah ada, mobil lah ada, istrinya alhamdulillah lah bagus lah cantik, anaknya lah ada misalnya. Lah senang kalau hidupnya fasilitasnya lengkap dunia. Terkadang kita gelap lupa kepada Allah. Lalai menjalankan perintah Allah karena kesenangan dunia. Hobinya shopping, jalan-jalan misalnya. Shoppingnya jam-jam 11, jam setengah 12, zuhurnya masih di mall. Sholatnya kelewatan. Asal banyak belanja dari asal lewat dulu. Nah ini yang hati-hati gitu. Jangan sampai kita terlena. Boleh sekali lagi nikmati dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Kita biasa cerita kematian ini. Kalau kita cerita yang senang-senang terus, kita lupa kita nih. Karena sekali-sekali kita sedih tentang kematian. Karena yang namanya kematian ini diundang ataupun tidak diundang datang. Malaikat Israel itu walaupun kita tidak diundang, tidak mengundang dia pasti datang, Pak. Tapi kalau kita mengundang dia, maaf kalau kita ibadah kita sudah merasa bagus, lah bagus ibadahnya, undang malaikat Israel, wahai Israel datanglah ke sini, agar sudah tidak kuat lagi di dunia ini. Minta undang agar datang. Kenapa? Karena belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, tidak diundang datang dewek, datang dewek untuk mencabut nyawa kita. Makanya kita diingatkan oleh Allah, wahai manusia, hati-hati. Ketika engkau menikmati dunia ini yang aku berikan kepadamu, jangan lupakan akhiratmu. Yang berdagang tadi kan terkadang kalau berangkatnya subuh jam 2, jam 3, belanja, balik ke rumah jangan lupa sholat subuh. Jangan lupa sholat. Kenapa? Karena inilah cara kita agar setiap aktivitas kita, setiap amal kita di dunia punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai ibadah. Jadi harus kita dekatkan dulu diri kita kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan memberikan segalanya untuk kita. Apalagi saat ini yang kita dikasih amanah ketua perumahan, ketua musola yang saat ini alhamdulillah baru kemarin dibentuk. Ini juga amanah. Mari kita sama-sama pergunakan ini. Fasilitas yang telah kita buat saat ini subhanallah, yang megah. Walaupun cahaya kecil tapi subhanallah cukup untuk nanggung kita galau-galau. Kalau perumahan ini datang insyaallah cukup, Iya cukup insyaallah. Jika masalah kalau datang beda perumahan galau-galau. Itu ada masalahnya. Iya
Jadi ini salah satu fasilitas kita yang subhanallah yang kita bangun sendiri dengan keringat kita sendiri. Maka oleh karena itu yuk kita jago. Jangan cuma jago luarnya baik, jangan cuma jago fisiknya baik, tapi bagaimana kita berusaha mengisi, memakmurkan musola kita. Segala aktivitas, mungkin ada aktivitas rapat, boleh dialihkan ke musola, kumpul di musola. Acara aku silakan di musola, jangan bicara dugem benar. Iya, bahaya kalau cari dengan adik musola, bahaya aja. Bahaya. Aktivitas kita segala di musola. Jadi yang biasa mungkin kalau ada riato, senam-senam, boleh di samping musola atau jalan depan musola. Kenapa tujuannya? Paling tidak kalau uang yang tadinya malas masuk di musola, belum mau masuk musola, paling tidak udah melihat dulu, oh gitu nih ada musola. Jadi esok ketika kita ada acara, tidak nyasar pak, kompleknya ada musola dewe. Iya kan? Tidak nyasar. Paham gak gitu? Jadi jangan sampai kali ada musola di sini, ketika ada acara nyasar dari musolanya di mana? Saking tadi ya. Nah itu jangan sampai itu terjadi, makanya dikenalkan terus, dikenalkan terus. Diajak terus, yuk silaturahim ke musola kita, kegiatan-kegiatan insyaallah. Nanti ketua yang sudah terbaru ini, yang ketua terbaru kita, ketua baru kita, insyaallah nanti punya planning untuk ke depan bagaimana cara memakmurkan musola kita. Ini kami yang pertama Pak, insyaallah nanti kalau memang itu nanti kan kami dai Pemkot ini ada 7 kan? Ada 7 orang untuk Sungai Selincah. Jadi kami pindah-pindah setiap minggu pagi. Jadi kalau sudah terjadwal di sini kaki besok keluar lagi. Sampai ke Balai Makmur Sanambulan sampai ke Sungai Butan. Pak musola paling ujung. Ini musola masjid di kita ini ada sekitar 100 lebih. Jadi perputarannya itu setahun setengah baru bisa ketemu lagi di sini kalau naik ke jadwal untuk kegiatan subuh. Kalau kami pribadi, jadi seperti itu makanya ya kami kalau sudah dijadwal tidak kemana-mana pasti ke situ lah gitu kan. Nah, nanti setelah ini mungkin insya Allah kami balik lagi langsung ke arah belakang karena kemarin dulu awal kami dari Mupakat. Dari Mupakat terus disisir sampai ke Sungai Hutan, sampai ke ujung sana, dekat kuburan Pemandu. Nah, jadi itulah kegiatan untuk hari Minggu. Minggu subuh dan nanti insya Allah setelah kami rekomendasikan kepada teman-teman yang ngisi tausiah subuh minggu agar nanti di sini dijadwalkan terus insya Allah. Garuda Raja Wali alhamdulillah sudah sama rutin, tapi kemarin tadi Pak ada banyak kita nak jadwalkan full istilahnya tidak bisa karena musola kita masjid kita banyak. Jadi tinggal nanti bagaimana satu-satu pengen kalau minta di calling nanti kami minta nomor handphonenya, nomor HP-nya bisa masukkan di grup nanti di grup masjid dan musola yang ada di kelurahan Sungai Selincah nanti. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama jaga nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita saat ini. Subhanallah, kita pergunakan itu dengan baik. Baik nikmat kesehatan yang saat ini Allah berikan, nikmat harta yang saat ini Allah berikan, nikmat waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita. Jangan sampai sekali lagi kita terlena dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak banyak yang Allah minta dari kita. Ketika Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, yang Allah minta sedikit sekali dari kita. Dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, banyak nikmat yang aku berikan kepadamu, banyak sekali. Saking banyaknya kalau kita nak hitung nikmat Allah dah baca. La tuhsuha kata Allah. Walaupun mungkin lautan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai tintanya, pohon-pohon dijadikan penanya, daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai warakahnya, kertasnya untuk menulis nikmat Allah, la tuhsuha kata Allah. Kamu tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Maka oleh karena itu saat ini kita sebagai makhluk Allah yang baik, tak perlu kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi saat ini bagaimana kita berusaha mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, bagaimana kita berusaha mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa berbuat baik kepada sesama masyarakat manusia.
komplek kita, berbuat baik. Dua ini Pak syarat depan kita. Kalau kita kepengen kebahagiaan Allah berikan kepada kita, kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Bagaimana dikatakan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Aman, iman di sini bukan cuma iman aku ngomong aku beriman kepada Allah. Berarti enak yang namanya iman, enak. Yang namanya iman sudah masuk surga, belum tentu. Tapi bagaimana keimanan yang Allah tuntut di sini bagi kita? Tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Ini iman, ada tiga kepada kita. Setelah kita yakini dalam diri kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk kita jadikan panutan suri tauladan. Keyakinan itu dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua. Yang selanjutnya yang ketiga apa? Wa amalun bil arkan. Bagaimana kita mengamalkan keimanan itu dengan perbuatan kita. Apa? Itu tadi. Tugas kita beriman, tugas kita Islam setelah keyakinan. Bagaimana dalam rukun Islam kita kan? La anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Ketiga wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau lima ini sudah kita lakukan, maka Islam kita insyaallah benar. Kita jago yang lima ini. Yang nak rutin, yang harus selalu kita jago terus. Apa yang kedua? As-shalah. Karena sholat ini kita lakukan setiap hari, setiap hari 17 rakaat 5 waktu, tidak banyak Pak, tidak banyak, cuma 5 waktu. Tapi yang 5 waktu ini Pak, kalau kita tidak benar-benar tanamkan di dalam hati kita, terkadang lewat ya Pak. Ini yang bahayanya, kita lewat itu biasa-biasa Pak, senyum, sengir, tidak sholat tahu. Dunianya Pak. Iya, memang Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Kalau coba Allah, kalau kita lewat sholat tidak sholat langsung debu digebuk sama malaikat, takut galau gitu Pak. Iya Pak, pasti nak sholat galau gitu. Tapi tidak. Kenapa? Karena Allah kepengen tahu kita ini, makna kita ini. Bisa tak kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala? Apalagi saat ini sekali lagi, yang belum bangun subuh, jam berapa adalah siang matahari terang, subuh dulu, laksanakan perintah Allah, sholat. Karena sholat ini, makanya dalam surat Al-Kautsar tadi dikatakan, setelah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa tugas kita dalam surat Al-Kautsar tadi? Fasalli. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita. Fasalli li rabbika wanhar. Dan juga kita diminta waktu kita sedikit saja, pengorbanan kesenangan kita di dunia untuk Allah. Untuk apa? Mengerjakan sholat tadi. Sedikit yang Allah berikan. Tapi subhanallah, yang sedikit itu kalau kita istiqomah melaksanakannya, maka insya Allah tadi sebagaimana Allah katakan, jannatun, jannah yang akan Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi kebahagiaan yang hakiki yang kita harapkan nanti, yang akan kita jalani nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan hakiki. Dan kebahagiaan itu Allah hanya memberikan dua pilihan, Pak. Saat kita dikubur, Allah hanya memberikan dua pilihan bagi kita. Nikmat kubur atau siksa kubur. Saat kita nanti menghadap Allah di yaumil mizan Allah, yaumul jaza, di situ pun Allah hanya memberikan dua tempat fasilitas kita, surga dan neraka. Taruh neraka surga masih agak lama ke akhirat. Sekarang ketika dikuburnya dulu, Pak. Kalau kita ditanya nak dapat nikmat kubur atau siksa kubur, semuanya tentu dapat nikmat kubur. Makanya maaf wong yang tidak sholat baik, masih nak minta doa lagi agar apa? Agar minta dapat nikmat kubur. Tapi kalau bisa kita jangan. Jadi untuk dapat nikmat kubur itu kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Ketika di dunia banyak melakukan perintah Allah, beramal soleh, berbuat baik, banyak menabung amal-amal kebaikan. Insya Allah. Kalau itu sudah kita lakukan istiqomah, maka
maka insyaallah tatkala kita nanti kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Insyaallah akan memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di kubur kita. Insyaallah. Inilah harapan kita, Pak. Inilah doa kita sama-sama. Karena sekali lagi kehidupan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak lama. Maka oleh karena itu yuk mari kita bersama-sama mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang Allah berikan kepada kita saat hidup di dunia ini, kita pergunakan itu untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Jabatan yang Allah berikan kepada kita, pergunakan jabatan itu untuk bisa mengayomi masyarakatnya, untuk bisa mengayomi pimpin bawahan-bawahannya kita. Karena jabatan yang Allah berikan itu amanah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Kita sebagai suami pemimpin dalam keluarga kita. Kalau kita tidak bisa mengurus keluarga kita, suaminya taat ibadah, istrinya taat ibadah, tapi anaknya maaf, naudzubillah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu nanti dimintai pertanggungjawaban ada Allah. Begitu juga sama sebaliknya, suaminya atau istrinya taat ibadah, ikut pengajian, lakinya juga taat, nonton TV, mungkin sinetron, ada nonton bola, lupa ibadah. Nah, ini dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati kita. Apalagi kita amanah yang lebih besar di luar, mungkin yang pengurus komplek ini, perumahan, ini di pengurus musola ini juga sama amanah untuk kita sama-sama. Bagaimana amanah yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada kita ini, yang bisa kita pergunakan dengan baik. Caranya itu tadi, Pak, dekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Kalau kita mungkin ada problem, ada masalah dari masyarakat yang kita pimpin, insya Allah dekatkan diri kepada Allah, lapor kepada Allah. Insya Allah Allah berikan jalan kepada kita, jalan keluar yang baik nanti insya Allah. Musola yang kita bangun, jangan sampai kakek maaf, musola yang kita bangun sama-sama ini ketika sudah di sini saling gontok-gontokan sama pengurus, jangan Pak. Itu sudah biasa Pak, gontok-gontokan sama pengurus, tapi jangan sampai maaf di kita ini, terutama di komplek kita ini pecah. Komplek itu, kan gara-gara maaf ada yang kunut, ada yang tidak, kayak pecah. Makanya kami pribadi tadi kalau setiap kami masuk ke musola atau masjid mana baik, ketika subuh saya tanya dulu pada subuh pakai kunut atau tidak, karena kami biasa tidak pakai kunut, tapi kami tetap kalau subuh tanya dulu tempat yang kami hadir, subuh pakai kunut atau tidak. Kalau pakai kunut kami pakai kunut, kalau tidak ya sudah tidak. Tapi kalau ditanya terserah Pak Ustaz, nah tanya terserah paman, biasanya pakai tidak. Jangan ngomong terserah, terserah kita tidak pakai ada yang berutuh, sekarang biasanya pakai apa tidak, gitu kan? Karena harus seperti itu. Jadi jangan sampai itu tadi sekali kami katakan di awal, gara-gara yang sepele, gara-gara masalah-masalah yang sudah lama ini sebenarnya, juga kita pecah dalam pengurusan musola kita. Jadi mari yuk kita sama-sama, kita sama-sama intinya kita bangun rumah Allah ini untuk kita sama-sama makmurkan. Tujuannya sama, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan terutama untuk komplek kita ini, Pak. Semoga dengan adanya musola ini kita isi dengan pengajian-pengajian, kita dengarkan kalamullah dalam musola kita ini, maka insyaallah komplek kita ini akan komplek menjadi komplek yang berkah, yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau kami dulu seperti ini sama perumahan yang ada di Darussalam, perumahan Darussalam itu masyarakatnya, lingkungan komplek itu kompak, alhamdulillah. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, kegiatan keagamaan itu support, ramai jamaahnya bukan. Perumahan itu datang terus. Nah inilah yang kita sama-sama bentuk Pak di dalam diri kita, dalam perumahan ini. Jadi kalau bisa inilah tempat wadah kita untuk kita sama-sama kumpul. Netral kalau dekati yang kaya, dekati yang miskin, kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maaf lalu kita sombong karena kita kaya. Adalah itu aku banyak nyumbang, jangan Pak. Nauzubillah. Karena subhanallah yang sepele itu gawe setan Pak. Gawe setan. Yang bisikan kita, karena setan itu pintar akan ketika dia sudah goda kita lewat sholat, kita tidak bisa digoda, rajin terus sholat ibadahnya, digoda dengan lain, niat kita yang dirusak, niat kita. Gara-gara sepele ya itu tadi akhirnya rusak ibadah kita. Nah ini naudzubillah, kita takut.
Kita ibadah, tapi ibadah kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tadi ada riyaknya, ada sombongnya. Itu segalanya aku tuh, kalau ada aku yang buat, aku yang bikin, tidak jadi itu. Tidak usah lagi yang seperti itu. Yang pasti saat ini musola kita sudah ada, tegak di sini yuk kita sama-sama. Sama-sama mengisi musola ini, sama-sama menjaga musola kita ini, kita sama-sama ramaikan musola kita. Anak-anak, insyaAllah kita isi pengajian anak-anak di sini. Coba enak Pak, ketika di musola itu ramai, ada pengajian-pengajian, anak-anak itu biasa Pak. Cuman ya memang tetap harus kita jago. Kalau ada anak-anak itu tetap ditegur, walaupun tegurnya pasti jangan sampai tegurnya keras. Kan terkadang ada maaf, kita ini melihat anak-anak tak benci kalau anak-anak ribut di masjid atau musola kan. Padahal itu kadar-kadar kita Pak. Kapan lagi anak mau ke musola kalau sebentar bela anak dimarahi, tak juga diciut anak tadi, tak galak lagi ke musola. Nak nyuruh anak susah Pak, baknya terkadang belum galak ke musola, anak bak main. Ini anaknya main ke musola kita nak marahi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Semoga sekali lagi dari yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan yang bersama-sama sekali lagi tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga silaturahim kita di sini menjadi silaturahim yang membawa keberkahan buat kita semua. Begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran sekali lagi kami mohon maaf, berpikir mohon maaf bila ada khilaf dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ingin putus sama-sama.